Shalom sahabat sumbu yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Yesaya pasal 42 ayatnya yang ketiga. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Sahabat sumbu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini mau mengajak kita merenungkan seberapa berharganya hidup kita bagi Allah. Di dalam kesaksian Alkitab tercatat bahwa ada beberapa poin yang mau menyatakan kita berharga di mata Tuhan. Yang pertama, Kejadian 1 ayat 26 yang mana mengingatkan kita bahwa kita ini serupa dan segambar dengan Allah. Artinya bahwa kemanapun kita pergi, kita tetap membawa gambar Allah itu di dalam kehidupan kita. Apapun tingkah laku dan perbuatan kita, jangan pernah lupa bahwa gambar Allah ada dalam setiap tutur kata dan perbuatan kita. Yang kedua, Alkitab juga mencatat bahwa nafas kehidupan kita berasal dari Allah. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, mana Allah menghembuskan nafas kehidupan itu bagi kita. Jadi di dalam sepanjang kehidupan kita pun bukan hanya gambar Allah, tapi nafas kehidupan yang berasal daripada Allah itu juga kita bawa di dalam kehidupan kita. Dan kemudian hal yang ketiga adalah janji berkat Allah kepada Abraham di dalam Kejadian 22 ayat 17 sampai ayat 18. Bahwa kita akan terus diberkati oleh Tuhan kita dan keturunan kita. Bahkan di dalam Yohanes pasal 3:16 Allah menegaskan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, belajar dari sejarah bangsa Israel di mana setiap pelanggaran yang dibuat oleh bangsa Israel pasti berujung dengan penghukuman. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan Allah selalu menghukum bangsa Israel? Jawabannya adalah kasih. Kok bisa begitu ya? Ya, karena di dalam kasih Allah menggambarkan bagaimana Dia mau supaya kehidupan kita sebagai umat pilihannya itu tidak sesat, tidak berjalan di luar kehendaknya. Maka di dalam kasih-Nya kita tetap dituntun untuk melangkah seturut kehendaknya. Itulah kenapa Allah menghukum Israel, bukan karena Allah membenci Israel, tapi Allah mengasihi Israel supaya Israel tidak jatuh ke dalam dosa. Bahkan bukan hanya berlaku untuk Israel pada zaman itu, tapi bagi kita sekarang sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kita pun menerima penghukuman dari Allah dalam segala bentuk. Itu bukan karena Allah membenci, tapi Allah mengasihi kita. Sehingga kita tahu kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Israel, bahkan kita sekarang, adalah proyek percontohan Allah bagi dunia ini. Allah mengasihi kita tidak selamanya dengan menuruti atau berdiam diri terhadap setiap kesalahan yang kita perbuat. Sebaliknya, karena Ia mengasihi kita, maka Ia mau agar kita juga menyadari kesalahan itu dengan segala bentuk konsekuensinya. Sehingga kita tidak terjebak dalam pelanggaran yang sama terus menerus. Mengapa Allah sangat mengasihi kita? Itu pertanyaan besarnya bagi kita. Karena kita berharga di hadapannya. Oleh karena itu nas kita katakan bahwa buluh yang patah terkulai takkan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tapi Ia memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri, menyetel ulang. Ibarat alat elektronik, HP begitu, kalau ada hangnya dan sebagainya itu pasti akan direset. Kehidupan kita direset ketika kita melakukan kesalahan. Direset untuk kembali ke settingan awal. Settingan di mana Allah menghendaki apa yang terjadi dalam hidup kita adalah seturut kehendaknya. Agar pada akhirnya kehidupan yang berharga yang di dalamnya adalah keselamatan itu tetap kita miliki. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bawalah setiap keadaan kita dalam kehidupan kita ini, bawa kepada Tuhan. Sehingga proses
pembentukan Allah itu terus berlangsung dalam kehidupan kita, dan kita tetap memperoleh kehidupan dan keselamatan itu yang berasal daripadanya. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Amin.